Berdarah dingin, Taliban eksekusi mati 13 orang Hazara. Taliban membunuh setidaknya 13 anggota kelompok etnis Hazara, termasuk seorang gadis berusia 17 tahun. Di provinsi Tengah Daikundi tak lama setelah mereka mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, menurut laporan baru di Amnesty International. Pada tanggal 30 Agustus, konvoi 300 pejuang Taliban memasuki distrik Khyder dan menawarkan sedikitnya 11 mantan anggota Pasukan Keamanan Nasional Afghanistan atau ANSF, 9 diantaranya dibawa ke lembah sungai terdekat di mana mereka dieksekusi tak lama setelah menyerah. Kelompok hak asasi manusia mengatakan dalam laporan yang diterbitkan pada hari Selasa, seorang remaja yang mengidentifikasi dengan nama Masuma tewas dalam baku tembak setelah Taliban menargetkan pasukan Afghanistan yang berusaha melarikan diri dari daerah itu. Warga sipil lainnya, Fawaz, pengantin baru berusia 20-an, juga termasuk di antara mereka yang tewas dalam baku tembak. Anggota ANSF yang terbunuh berusia antara 26 hingga 46 tahun, kata Amnesty. Semua korban adalah Hazara yang dianiaya selama tugas pertama Taliban berkuasa antara tahun 1996 dan 2001. Ini adalah pembunuhan kedua Hazara yang didokumentasikan oleh Amnesty. Setidaknya 9 orang Hazara dibunuh oleh pejuang Taliban di provinsi Ghazni pada Juli sebelum kelompok itu merebut kekuasaan. Amnesty melaporkan pada 19 Agustus. Baik Taliban dan saingan mereka negara Islam provinsi Khorasan ISKP atau ISIS-K afiliasi ISIL telah dituduh menargetkan orang-orang Hazara yang merupakan mayoritas penduduk Syiah Afghanistan. Pada 1 September, Taliban telah membantah pembunuhan itu. Saifullah Abed, kepala kepolisian yang ditunjuk Taliban untuk Daikundi, hanya akan mengonfirmasi bahwa salah satu pejuang mereka terluka dalam baku tembak. Raihana Azad, mantan anggota parlemen untuk provinsi tersebut, juga memverifikasi laporan Amnesty kepada Al Jazeera, mengatakan peristiwa 30 Agustus merupakan pembunuhan massal yang tidak bermanusiawi yang dilakukan oleh Taliban. Dia mengatakan apa yang terjadi di Khyder merupakan pelanggaran langsung terhadap klaim Taliban tentang amnesti umum nasional untuk mantan pasukan keamanan dan pegawai pemerintah. Eksekusi berdarah dingin adalah bukti lebih lanjut bahwa Taliban melakukan pelanggaran mengerikan yang sama yang mereka lakukan selama pemerintah mereka sebelumnya di Afghanistan, kata Agnes Kalamart, Sekretaris Jenderal Amnesty International. Selama 5 tahun kekuasaan mereka pada tahun 1990-an, Taliban dituduh membantai ratusan Hazara di provinsi Balkh dan Bamiyan. Zaman Sultani, peneliti Asia Selatan di Amnesty International, mengatakan pembunuhan di Daikundi mengikuti pola yang jelas oleh Taliban. Dia menunjuk pada pernyataan yang diwawancarai dikaitkan dengan seorang pejabat senior Taliban sebagai bukti. Saya telah membunuh orang selama 20 tahun terakhir. Membunuh itu mudah bagiku. Saya bisa membunuh lagi, kata pejabat itu kepada warga Daikundi. Azad, mantan anggota parlemen, mengatakan pelanggaran Taliban di Daikundi tidak berakhir dengan pembunuhan. Dia mengatakan bahwa sejak Taliban merebut provinsi itu pada 14 Agustus, hari sebelum mantan Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari negara itu, ribuan keluarga telah diperiksa meninggalkan rumah mereka di distrik Gisab dan Patu di provinsi pegunungan itu. Sebagai daftar yang disusun oleh penduduk menunjukkan bahwa sebanyak 20 ribuan keluarga mengungsi secara paksa setidaknya 10 desa yang berbeda selama 1,5 bulan terakhir. Penduduk Daikundi yang berbicara kepada Al Jazeera mengatakan bahwa ketika Taliban datang ke rumah mereka, para pejuang mengklaim bahwa keluarga telah menduduki tanah secara ilegal atau bahwa surat Taliban telah memutuskan tanah itu milik rakyat. Tidak ada sarana keuangan. Azad mengatakan luasnya tanah yang diambil oleh Taliban membuat alasan mereka sulit dipercaya. Jika hanya satu desa, mungkin saja ini semacam masalah hukum, tetapi tidak masuk akal bahwa ada sengketa tanah di banyak desa ini. Dia mengatakan banyak keluarga telah tinggal di tanah mereka selama beberapa generasi. Mereka memiliki perbuatan di tangan mereka.